Lidah bisa mengucap kebenaran atau kebohongan, tapi iqrar mengajarkan bahwa ucapan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Waslun wal muqirru bihi turbani. Haqqullahi ta'ala wa haqqun li adami. Pasal, orang yang mengakui sesuatu terbagi menjadi dua, hak Allah Ta'ala dan hak manusia atau hak adami. Hak Allah adalah perkara yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah, misalnya ibadah, dosa yang berdimensi ibadah. Hak adami adalah perkara yang menyangkut hak orang lain, seperti harta, utang, kerugian, status kepemilikan. Fahakullahi ta'ala yasihhu ruju'u fihi anil iqrari bihi. Yang pertama, hak Allah Ta'ala. Boleh baginya untuk menarik kembali pengakuannya. Jika seseorang mengakui sesuatu yang terkait hak Allah, dia boleh menarik kembali pengakuannya. Misalnya bertaubat, menarik pengakuan. Karena urusan ini bersifat antara hamba dan Rabb-Nya. Contoh, seseorang mengakui saya meninggalkan sholat. Ini terkait hubungan dengan Allah. Ia bisa bertaubat atau menarik pengakuan itu. Wahakul adamiyyi la yasihhu ruju'u fihi 'anil iqrari bihi. Yang kedua, hak manusia atau hak adami. Tidak boleh baginya menarik kembali pengakuannya. Jika pengakuan menyangkut hak manusia, tidak boleh ditarik kembali. Karena pengakuan itu berdampak pada hak pihak lain yang perlu dilindungi. Contohnya, seseorang berkata kepada tetangganya, saya meminjam 5 juta dari kamu. Pengakuan itu mengikat karena menyangkut hak tetangga. Tidak boleh dibatalkan sepihak, kemudian merugikan pemilik hak. Intinya, perlindungan terhadap hak orang lain lebih ketat. Pengakuan yang merugikan pihak lain tetap berlaku agar tidak melemahkan hak mereka. Wa taftaqiru sihhatul iqrari ila thalathati syaraita. Sahnya suatu pengakuan atau ikrar membutuhkan 3 syarat. Al-bulughu, yang pertama baligh atau dewasa. Agar perbuatan hukum dilakukan oleh orang yang secara umumnya punya tanggung jawab syar'i. Anak belum baligh, belum punya kapasitas penuh untuk membuat pengakuan yang mengikat orang lain. Wal aqlu, yang kedua berakal, tidak gila, tidak terserang gangguan jiwa. Agar pengakuan dibuat dengan kesadaran penuh. Wal ikhtiyaru, yang ketiga sukarela atau dengan pilihan atau ikhtiar. Bukan karena paksaan, ancaman, atau pemaksaan. Pengakuan yang dipaksa tidak mencerminkan kehendak yang sah. Maka Nabi Malin tabira fihi syartun rabi'un wa huwa rusdu. Jika pengakuan itu berkaitan dengan harta, maka ditambahkan syarat keempat, yaitu cakap mengelola harta atau rasyid. Jika berkaitan dengan harta, syarat keempat, kecakapan mengurus harta. Misalnya, anak balik tetapi belum dewasa, secara pengelolaan harta belum rasyid. Pengakuan terkait harta tidak sah. Hal ini untuk mencegah kehilangan dan penyelewengan harta karena ketidaksiapan mengelola. Wa idza aqarra bimajhulin raja'a ilaihi fi bayanihi. Jika ia mengakui sesuatu yang masih samar atau tidak jelas, maka boleh kembali kepadanya untuk menjelaskan maksudnya. Pengakuan yang majhul atau tidak jelas dan hak untuk memperjelas. Jika pengakuan samar atau tidak jelas, misalnya saya melakukan sesuatu tanpa menyebut apa, maka pengaku yang menerimanya berhak meminta penjelasan kembali kepada yang mengaku untuk memperjelas maksudnya. Contoh, saya menjualnya, yang mana? Barangnya apa? Kapan? Kepada siapa? Perlu klarifikasi. Prinsipnya, agar tidak terjadi salah tafsir yang merugikan pihak lain, mesti dijelaskan dulu maksud pengakuan. Wa yasihhul istithna'u fil iqrar idza wasalahu bihi wa huwa fi halis sihhati wal maradi sawa'un. Boleh melakukan pengecualian atau istithna dalam pengakuan apabila pengecualian itu langsung disambung dengan pengakuan tersebut, baik ketika dalam keadaan sehat maupun sakit. Keduanya sama hukumnya. Istithna, pengecualian yang tersambung, boleh jika pengakuan disertai pembatasan atau pengecualian yang tersambung, yaitu diucapkan bersama-sama, jelas keterkaitannya, maka pengecualian itu sah. Contohnya, saya berutang kepadamu kecuali 100.000 yang sudah saya bayar. Jika dinyatakan bersamaan dan jelas, maka pengecualian itu diakui. Keadaan sehat dan sakit, kedudukannya sama dengan catatan akal. Pengakuan yang tersambung atau terucap itu sah, baik dibuat saat orang dalam keadaan sehat maupun sakit, sama hukumnya. Maksud sama di sini bukan berarti semua pengakuan saat sakit otomatis sah. Syarat akal dan ikhtiar tetap berlaku. Jika sakit menyebabkan hilangnya akal,
delirium, tidak sadar, gangguan mental, maka pengakuan tidak sah. Contoh sah, orang sakit ringan yang masih sadar dan berakal menyatakan saya berutang. Itu sah. Contoh tidak sah, orang dalam keadaan kebingungan atau paranoid atau linglung lalu mengakui sesuatu, tidak memenuhi syarat akal atau ikhtiar. Kenapa aturan ini penting? Melindungi hak manusia, mencegah seseorang mengakui lalu menarik kembali sehingga korban atau pemilik hak dirugikan. Menjamin keadilan prosedural, memastikan pengakuan dibuat oleh orang yang punya kapasitas dan kehendak bebas. Memberi ruang klarifikasi, menghindari keputusan berdasarkan pernyataan yang samar. Memudahkan perbaikan hubungan dengan Allah. Jika pengakuan adalah soal ibadah atau dosa, ada jalan untuk taubat dan perbaikan. Intinya, pengakuan dibagi, hak Allah boleh ditarik dan hak manusia tidak boleh ditarik. Syarat sah, baligh, berakal, sukarela jika terkait hal tambahkan rusdi. Pengakuan majhul perlu klarifikasi. Pengecualian tersambung sah. Pengakuan di waktu sakit sah selama akal dan kehendak tetap ada. Wallahu a'lam bishawab.